Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Devina Naza Ermawan dengan NIM 2023-31111 dan di sini ada partner aku yang bernama. Muhammad Fadel Lesya Putra dengan NIM 2023-31098. Oke, baik. Jadi kebetulan kami berdua itu ada tugas akhir. Jadi untuk memenuhi tugas akhir kami dari 7 dataset yang diberikan oleh Ibu Evi, kami memilih dataset indeks pendidikan, di mana dari dataset indeks pendidikan ini kami mengambil education index, expected years of schooling, mean years of schooling sebagai data yang ingin diolah untuk sebagai pengelompokan apakah dari negara itu dia itu bisa dibilang pendidikannya itu bisa termasuk kelompok tinggi maupun rendah. Nah, di sini kami menggunakan dua algoritma. Yang pertama itu ada Cummins yang akan dijelaskan oleh saya dan algomeratif yang akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Cummins dulu. Nah, Cummins itu salah satu metode algoritma dalam machine learning yang dimana digunakan untuk mengkelompokkan data ke beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, jadi nanti teman-teman itu akan mengkumpulkan data berdasarkan clustering gitulah istilahnya. Nah, tapi clustering itu memiliki sejumlah titik awal yang akan disebut dengan centroid. Nah, jadi di algoritma ini kita akan mencari uh, pengelompokan datanya dengan menggunakan metode Cummins. Nah, yang awal mulanya itu kita akan mengimport library yang dimana ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, yang Seaborn ini itu akan digunakan untuk uh, mengimport library untuk algoritma Kamisnya nanti. Nah, pertama-tama juga kita harus membaca datasetnya, yang dimana di datasetnya itu ada negara yang berjumlah itu ada 188 negara dengan dari negara itu masing-masing itu mempunyai indeks pendidikannya masing-masing. Terus juga ada expected years of schooling, terus ada mean years of schooling sama HDI ranknya sama kontinennya. Lalu uh, ketika kita ingin mengolah dataset itu, kita harus memeriksa apakah datasetnya itu ada yang kosong atau ada yang jelek itu sebelumnya karena ketika kita ingin mengolah data, kita harus memastikan bahwasanya datanya itu sudah baik. Nah, kita pakai dataset.info di mana untuk teman-teman bisa ngeliat bahwasannya dari 6 data di atas tadi itu tidak ada yang kosong, berarti sudah bagus nih. Nah, dia juga punya tipenya masing-masing. Nah, karena kan tadi seperti yang aku bilang di awal, kita hanya ingin memakai education index, expected year of schooling, dan mean year of schooling, maka dari itu kita akan istilahnya itu kayak menghilangkan lah si country, HDI rank sama kontinen ini dengan dataset drop. Nah, lalu kita panggil lagi tuh datanya dengan X. Nah, kalau misalnya sudah di drop, kayak jatuh, dihilangkan gitu. Nah, kalau sudah, maka ketiga data ini sudah bisa kita olah. Nah, lalu uh, kita bisa langsung menghitung algoritmanya dengan menggunakan kami, di mana kita dari form sklearn.cluster itu dari library yang seaborn-nya tadi, itu kita mengimport Cummins-nya, di mana dari range 1 sampai 11, nah kita ini uh, mau mengimport Cummins-nya. Jadi dari 1 sampai 11 data, nah tadi coba tolong di scroll ke bawah aja.
Nah, jadi dari 1 sampai 11 data nanti, itu kita akan eh, istilahnya tuh kayak melihat data yang paling runcing. Jadi kalau misalnya di algoritma Cummins ini, nah teman-teman kan bisa lihat bahwasanya ini kan ada grafik ya. Nah, untuk algoritma grafik ini kan tadi eh coba boleh ke atas lagi, ke atas ke tadi yang rumusnya boleh. Enggak, ke bawah maksudnya. Ke enggak, ke tujuh, ke tujuh, ke tujuh, ke, ke tujuh deh. Ya, ke atas ke enam, ke enam. Nah, jadi eh WCSS model gitu. Tujuh. Nah, jadi nanti dari Kaminsnya itu kita yang paling runcing lah. Nah, teman-teman bisa ngeliat itu yang paling runcing itu ada di nomor 2 ini. Jadi nomor 2 ini yang akan menjadi berapa klaster yang akan kita masukkan di rumus Kamisnya nanti. Nah, untuk angkanya itu nggak harus dua ya teman-teman, bisa jadi 3, 4, 1, 9, 8. Nah, itu tergantung dari datanya teman-teman. Nah, karena kebetulan di data yang akan kami olah itu dia runcingnya dari dua, berarti nanti klasternya itu ada dua, di mana ada tinggi maupun rendah gitu. Nah, boleh lanjut. Nah, lalu trend X-nya X latih ya. Jadi X latih yang tadi yang sama seperti di awal yang dataset drop ini, namun yang membedakannya itu ada dot values. Eh, dot values iya. Nah, di dot values itu nanti eh, kita itu cuman mengambil angkanya aja ya. Jadi kita akan mengambil angka-angkanya saja, terus kita panggil si X-ray-nya. Nah, lalu eh, karena kan kita kan mau clustering, terus kita bakal mengtransform si angka-angkanya tadi. Jadi di menggunakan rumus scalar processing, scalar sama dengan min max scalar gitu. Jadi dia itu datanya itu tidak ada yang lebih dari satu maupun kurang dari nol gitu. Karena uh, dia itu kan jadi di datanya itu tidak ada yang lebih dari satu maupun kurang dari nol. Nah, kalau misalnya sudah, kita pakai sklearn.cluster import Kamins. Jadi dari Kaminsnya ini kita import clusternya itu dua. Kenapa dua? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hasil dari si apa yang runcingnya tadi, yang grafik awal tadi itu dua. Makanya di bagian end cluster ini kita harus wajib ya memasukkan itu dua. Jadi harus sesuai dengan grafik yang di atas. Jadi nggak boleh yang ini tuh ya terserah kita itu nggak boleh. Nah kalau misalnya sudah, kita bahkan prediksi lah gitu dari X-ray-nya tadi. Nah kalau misalnya, nah ini karena array itu kan dimulai dari 0, maka yang muncul itu pasti 0 dan 1, artinya ada dua data. Berarti sudah benar. Ada dua cluster. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngeliat lagi datanya yang bagian mana aja yang 0, bagian mana aja yang 1, teman-teman bisa panggil lagi datanya memakai dataset cluster. Jadi ada dataset cluster baru dengan Kamin cluster. Nah, lalu teman-teman panggil datanya. Nah, di sini ada bagian dataset baru. Uh, bisa yang contohnya kayak Australia itu 0. Terus ada Niger itu satu gitu. Terus, nah seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya Kamis itu kan butuh sentroidnya ya, kayak sentralnya gitu. Nah, untuk sentralnya itu, teman-teman tuh bisa pakai rumus Kamin dot cluster center. Jadi,
eh, si eh, eh, Jupiternya nanti itu dia akan mengolah di bagian centroidnya itu yang mana sih gitu. Nah, untuk bagian centroidnya itu nanti kami akan mengsimbolkan dengan bintang. Nah, jadi untuk nolnya itu yang warna biru, oranye itu warna satu. Jadi Kamis ini juga perlu diingat bahwasanya Kamis itu diukur dari seberapa dia mirip satu sama lain atau yang dekat atau bisa lebih gampangnya itu kayak tetangganya gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat bahwasanya ini kan sentroid yang nol itu kan ada yang deket nih, yang mana nih yang deket. Nah, tiba-tiba ada ungu jauh yang di kuning. Nah, gitu. Jadi kalau Kaminsnya ini itu eh, dia akan diukur, eh, jadi setiap datanya akan diatributkan ke klaster yang memiliki sentroid terdekat dari jaraknya gitu. Terus boleh scroll ke bawah. Nah, eh, karena kita akan membuat data baru yang kita meng-replace lah istilahnya untuk nol itu tinggi dan satu itu rendah. Jadi eh, si nolnya tadi kita akan mengubah kan tadi kan 01 itu kan masih angka ya. Jadi ketika kita akan membaca datasetnya itu kita masih belum tahu nolnya itu tinggi maupun rendah, satunya itu rendah atau tinggi. Nah, makanya di data baru ini kita meng-replace, mengganti si nolnya itu jadi tinggi dan satunya jadi rendah. Nah, maka dari itu didapatkan hasil bahwasanya eh, Australia dengan Education Index 0,939 dan expected years of schooling-nya itu eh, dengan mean years of schooling HDI rank itu dia memiliki klasternya tinggi. Sedangkan ada negara yang namanya Niger, dia Education Index-nya 0,2, dia klasternya rendah, teman-teman. Nah, terus biar lebih enak juga, maksudnya kan itu kan tadi datanya ada 188 ya. Nah, biar kita tahu nih berapa banyak yang nol, berapa banyak yang satu, kita bikin seperti grafik gitu, grafik yang kalau nolnya itu ada di sekitar 120-an dan satunya itu 60-an lebih. Jadi berdasarkan negara-negara dari 188 negara itu lebih banyak negara yang mempunyai education index itu lebih tinggi. Jadi Kamis ini mengkelompokkan berdasarkan clusteringnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan sudah selesai aku menjelaskan tentang pengelompokan data menggunakan algoritma Kamins. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari partner saya cara pengelompokan data menggunakan algoritma aglomeratif. Silakan. Oke, jadi kita tadi itu telah melakukan pengelompokan data menggunakan algoritma Kamin sehingga terdapat sekitar 120-an data yang dengan indeks tinggi atau kelompok nol atau 60-an lebih data dari cluster yang kedua itu, cluster satu. Nah, kali ini kita melakukan clustering juga, tetapi menggunakan metode yang berbeda, yaitu aglomeratif. Nah, di dalam metode aglomeratif ini terdapat beberapa perbedaan dengan Kamins itu. Di dalam Kamins kan kita disuruh untuk memilih titik tengahnya ya, sentroidnya. Nah, tapi di aglomeratif ini kita tidak perlu untuk mencari sentroidnya. Untuk rumusnya juga, cara menghitungnya juga berbeda dalam aglomeratif. Nah, langsung saja ya ke dalamnya, dalam codingannya. Nah, pertama seperti biasa kita import NumPy SNP ini sebagai ini untuk apa angkanya gitu. Pandas ini untuk membaca data, Matplotlib sama Seaborn untuk visualisasi datanya nanti. Terus seperti biasa kita read CSP. Ini gunanya untuk membaca data seperti yang tadi indeks pendidikan.
Nah, terus setelah itu kita data set dan info, kita melihat apakah ada data yang rusak atau tidak. Seperti sebelumnya ya tidak ada ya. Nah, nol semua datanya ada semua berarti tipe datanya itu kita kan education index, expected years of schooling, mean years of schooling. Itu plot semua berarti tidak ada yang tipe data string atau objek. Jadi bisa dihitung lah nanti menggunakan metode aglomeratifnya. Terus di sini kita copy datanya. Ini saya mengcopy data Euclidean dan data Manhattan. Ini gunanya ini nanti di aglomeratif terdapat dua metode, yaitu Euclidean dan Manhattan. Nah, dua metode ini menghitung matriksnya itu berbeda, tapi sama-sama aglomeratif. Nah, tapi untuk orang pada umumnya itu lebih sering menggunakan Euclidean, soalnya lebih bagus gitu. Langsung saja ya, ini kan copy data, terus di sini kita, eh maaf, nah di sini kita menentukan X-nya itu tadi apa saja. Nah di X itu terdapat education index, expected years of schooling, mean years of schooling seperti sebelumnya ya. Terus di sini kita ubah datanya dalam bentuk array supaya bisa dihitung menggunakan metode aglomeratif. Soalnya ini menggunakan perhitungan matriks ya. Terus di sini kita gunakan SCP cluster hierarchy dan matplotlib. Ini udah ya tadi sebenarnya. Penuh-penuhin aja sih. Lanjut aja langsung ya. Nah, jadi dalam algoritma aglomeratif itu terdapat beberapa metode mengelompokkan. Nah, sini ada war itu nggak usah digunakan ya, langsung aja ke average. Average ini jadi dia menggunakan mengelompokkan cluster berdasarkan titik tengahnya gitu. Nah, kalau komplit ini mengelompokkan cluster dengan yang terjauh. Sedangkan yang single ini mengelompokkan cluster dengan yang terdekat. Itu aja sih bedanya. Ini kita cuma mau lihat dalam bentuk dendrogramnya ya. Kalau misalnya em, menggunakan algoritma aglomeratif itu. Nah, terus di sini baru kita modeling. Nah, kita di sini import dari sklearn cluster, kita import agglomerative clustering. Terus kita buat di sini nama metode yang Manhattan itu agglomerative clustering dengan n clusternya jumlahnya 2, berarti jumlah clusternya nanti dibagi menjadi 2, ada 0, ada 1 seperti sebelumnya. Terus affinity ini gunanya eh, untuk matriks apa yang digunakan untuk perhitungan nanti. Nah, terus link edge-nya tuh, nah dengan metode apa? Dia menggunakan metode complete seperti yang di sini tadi, complete ya. Oke, terus di sini output satu kita gunakan Manhattan.fit predict data. Jadi data tadi kita gunakan modelkan output satu. Nah, di sini kita visualisasikan PLT scatter data 0 titik 2,0 dan titik 2,1 ini berarti yang bawahnya ini yang indeksnya tadi, yang samping ini years-nya. Kalau untuk yang apanya tadi tuh years years yang expected years itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang mean years itu kita tidak masukkan ya. Soalnya ini cuma visualisasi tapi tidak nganggu datanya ya sebenarnya. Terus size-nya 15. Nah, C-nya tuh output satu berarti dia tuh isinya tuh nanti dari output satu nih hasilnya tuh. Terus si map ini warnanya tuh. Ini cluster, si map nih warnanya ntar. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada dua cluster, warna ungu, warna merah. Terus di sini seperti tadi kita lihat ada berapa jumlah yang nol, ada berapa jumlah yang satu. Di sini kalau menggunakan Manhattan ini terdapat 80 jumlah yang nol. Terus ada 100 lebih yang satu, 108 harusnya. Soalnya ada 188 data. Kurang 80 jadi 108. Nah, terus kita masukkan tadi klasternya itu ke dalam datanya. Nah, di sini. Nah, di sini kita dapati kelompok satu itu terdapat data Australia, Denmark, New Zealand, Norway, dan lain-lainnya nih. Ada jumlah 100 data tadi.
tapi di sini tidak tampilkan ya. Terus untuk yang nol ini ada South Sudan, Chad, Eritrea, Burkina Faso, Niger. Nah, itu masuk ke kelompok nol dan masih ada data lain lagi. Terus di sini sama seperti sebelumnya ya, cuman di sini kita menggunakan metode matriks Euklidean. Nah, jadi ini sama-sama aglomeratif, tapi cara menghitungnya itu berbeda. Nah, di sini kita dapati Euclidean itu, nah, beda ya. Jadi kalau yang tadi 108, di sini 120-an untuk nolnya. Nah, ini berarti, nah ya, untuk kelasnya ini, jadi tidak benar-benar harus, kalau misalnya Australia itu tidak benar harus satu ya, bisa nol juga. Ini dia cuman mengelompokkan berdasarkan yang sejenis sama dia. Tapi dia nih tidak diberitahu ini tinggi atau rendah. Kita bisa melihat sendiri tinggi atau rendahnya itu nanti. Nah, sini terdapat kelompok kelompok nol itu ada 120-an ya. Beda sama yang tadi 108. Di sini kelompok satunya ada 60. Nah, di sini kita bisa masukkan datanya tuh. Nah, Australia nol. Tadi kan satu, di sini nol. Sebenarnya ini juga benar benar saja itu seperti tadi. Tergantung itunya. Jadi cuman gimana ya sebetulnya? Di aglomeratif, di Kamis, clustering ini dia cuman mengelompokkan data sesuai dengan kriterianya. Tetapi ia tidak memberitahu dia ini tipenya tuh bagus atau jelek. Dia cuman mengelompokkan kriterianya. Untuk mengetahui kriterianya itu, untuk mengetahui kriteria, untuk mengetahui dia ini bagus atau enggaknya, kita lihat dari isinya tadi. Kita kita tentukan satu ini bagus enggak, dua ini bagus enggak, tiga ini bagus enggak, itu di seperti di Kamins tuh bisa ditentukan centroidnya gitu. Nah, mungkin itu aja sih aglomeratif. Nah, terus di sini seperti yang aku bilang tadi ya, Euclidean ini lebih bagus dari Manhattan, bukan lebih bagus, lebih sering digunakan nih. Hasilnya saja itu nggak beda jauh ya sama di Cummins. Tapi dan Manhattan ini beda, cuman belum tentu juga Manhattan ini salah. Mereka cuman berbeda di cara menghitungnya saja di dalam metode menghitung matriks untuk mengelompokkan datanya itu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Davina. Baik, terima kasih Fadel. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya ya dari algoritma Cummins dan algoritma aglomeratif. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwasannya yang mana yang lebih efektif, yang mana yang lebih mudah digunakan dan di sini itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bisa dibilang masing-masing algoritma ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi dibalik dibalikin lagi ke teman-teman sendiri bahwasannya teman-teman ingin mengolah datanya menggunakan apa. Nah, di sini kami mencontohkan menggunakan dua algoritma agar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Tapi intinya itu dua algoritma ini adalah mengelompokkan ya teman-teman, bukan mengklasifikasi. Jadi kalau teman-teman ingin mengklasifikasi itu nanti beda lagi algoritmanya. Tapi di algoritma ini kami menggunakan pengelompokan data berdasarkan clustering atau sejenisnya uh, dengan aglomeratif dan Cummins gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, data yang kami gunakan itu uh, indeks pendidikan, di mana dengan education index, expected years of schooling, dan mean years of schooling adalah sebagai patokan, sebagai data yang digunakan untuk diuji, yang dimana hasilnya itu nanti akan uh, mengclustering atau mengelompokkan bahwasanya data ini bisa uh, data yang tinggi atau rendah. Walaupun datanya itu belum bisa didefinisikan menjadi apakah nol itu sudah pasti tinggi atau satu itu sudah pasti rendah. Karena kita hanya mengelompokkan berdasarkan sesama sejenisnya. Itu. Nah, kalau semisal teman-teman mau meng-replace seperti yang aku uh,
contohkan di Kamis tadi, kan teman-teman harus bisa melihat isinya dulu. Nah, setelah melihat isinya, teman-teman baru bisa mengkategorikan bahwasannya ini itu termasuk tinggi atau rendah gitu. Jadi, untuk mengelompokkan data hasil yang 01 ini belum pasti ya teman-teman. Jadi, teman-teman boleh bisa lebih teliti lagi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari partner saya, Fadel. Eh, tidak ada ya. Baik, oke, Cukup. cukup. Terima kasih. Lalu, mungkin itu saja sudah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye.